lagi sama kita di podcast Agama Islam. Jadi apa nih tema kita hari ini nih? Hari ini kita punya tema yang cukup menarik dan relate sih Pak. Apa tuh? Yaitu adalah kontribusi pemuda dalam perkembangan bangsa. Emang pada masih muda di sini? Pasti lah, masa nggak ya? Ofensif. Enggak, beneran ya. Beneran berasa banget. Ini sangat relate lah sama kehidupan kita lah ya. Masih mahasiswa, masih muda kita. Asik dong. Iya tuh. Mungkin kita nggak usah berlama-lama kali ya Pak, karena ya, menarik juga topiknya udah nggak sabar untuk dimulai. Sebelumnya kita bisa pembukaan dulu kali ya Pak. Dipimpin sama siapa Pak anaknya Pak? Sama Pak Hari dong. Pak Hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana beliau masih melimpahkan rahmat kepada kita, kesehatan, dan tak lupa pula selawat beriringan salam buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan Mas Nopan. Ini kita langsung masuk ke topik pembicaraan dulu ya. Menarik nih. Ini pada mau bahas apa nih? Udah. Gak ada pertanyaan nih. Kayaknya seru banget pertanyaannya nih. Kita udah ngumpulin pertanyaan yang kira-kira bakal menarik. Boleh bahas dong. Apa tuh? Pertanyaan pertama, lo atau gue Pak? Boleh. Sikat Pak. Oke, Tapi apa menurut gua kalau sebelum kita nanya-nanya dulu, kita santai dulu gak sih kita? Itu nih kayak sebelum kita ke poin utama, kita tuh ngomongin santai dulu aja. Maksudnya kalian pemuda dalam Islam menurut kalian gimana sih emang? Nah, sebelum itu nih ya, kita lupa kita belum perkenalan loh. Oh iya. Teman-teman belum pada tahu. Boleh. Mungkin dari yang paling ujung sana boleh kali ya. Oke, boleh. Kenalin, nama gua Novel Caksono, gua dari kelas 2401. Kenalin, nama gue Seden Ananda dari 2401 juga. Kenalin, nama saya Fakri Muhammad Mutakin dari kelas 2401 juga. Kenalin, nama gua Dini Fitul Hayat dari 2401 juga. Coba, tebak kelas. Kalau nama gue Farhan Dwi Nanda Putra dari kelas 2401 juga. Oke, tadi apa sih tak pertanyaan tadi tuh udah mulai aja nih. Ini menurut kalian emang pemuda Islam itu kayak gimana sih? Dari moderator gimana sih? Moderator pemuda. Pemuda Islam. Nah, gimana nih? Coba lu duluan. Wah, oke. Jadi pemuda Islam itu sesuai namanya lah ya. Pemuda itu kan bisa dibilang remaja yang menuju dewasa ya, bukan remaja yang baru balik gitu loh kalau menurut gua. Nah, pemuda Islam sendiri itu ya merupakan remaja yang menuju dewasa yang dia tuh berjuang di jalur Islam. Ya pasti ya itu ya nanti kita akan bahas ya kan kontribusi dari pemuda Islam ini. Ya, betul banget Gitu. Nanti bakalan ada mungkin kalau nggak salah tuh gue pernah dengar ada pemuda yang menaklukin Konstantinopel tuh. Siapa namanya? Si Muhammad Al-Fatih. Saya mentor kemarin. Iya. Itu gimana ceritanya? Gua ketinggalan info. Kalian ada ringkasannya nggak? Ya itu jadi Gimana tuh? tuh jadi ada pemuda dia baru 21 tahun nih, tapi udah taklukin Konstantinopel. Lu 21 tahun ngapain? Belum. Keren juga tuh ya. Udah ngatur negara. Apa tadi namanya? Masih 21 tahun lagi ya? Konstantinopel itu padahal waktu itu kan merupakan kerajaan paling gede. disegani pada masanya ya. Nggak pernah dijebol sampai 500 tahun ya katanya. Iya. Dijebol aja lewat darat. Kapal naikin ke darat. Gimana caranya tuh following ke darat? Itu salah satu pemuda Islam yang paling ini nggak sih? Kayak Paling keren loh. keren nggak sih ya kan? Banget.
kayak bisa jadi buat patokannya pemuda-pemuda Zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin enggak ya, karena nggak ada perang. Oh, mungkin nggak ada perang. Ya, tapi bisa dari suatu pimpinannya, leadershipnya gitu kan. Iya, Salah iya. juga. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya kan? Betul banget. Ngomong Al-Fatih. Fatih. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Pertanyaan sebenarnya apa sih, Pal? Jadi nih, kalau menurut kalian nih, makna kontribusi pemuda menurut Islam itu gimana sih? Coba deh, kalau dari Miftah deh, gimana? Ya tentunya muda nggak kecil ya perannya di Islam. Mungkin Ya. dari pikiran, tenaga, terus dari ya semangatnya juga pasti di Islam. Kayak mungkin yang menjaga Al-Quran kayak hafiz gitu. Oh iya, harus kuat kok kalau Ya, itu dari pemuda juga tuh banyaknya tuh. Sama harus tahan godaan juga. Aduh, apalagi zaman sekarang. Iya, iya, iya. Banyak Terlalu banyak godaan. Banyak banget ya. Jadi emang kontribusi dalam Islam itu emang dibutuhkan sebenarnya ya. Kontribusi ke bangsa kitanya. Gitu. Kenapa tuh? Pak, ada lebah. Waduh, ada lebah. Terlalu manis. Terlalu manis kayaknya tuh kalau di Manis sana. banget. Lanjut. Oke, mungkin kita lanjut kali ya. Kan tadi kita udah tahu nih makna kontribusi pemuda nih menurut Islam. Ini pemuda silat, pemuda. Oh, pemuda. Lagi berjuang, lagi berjuang. kita berjuang melawan lebah. Oke, jadi ini balik lagi sih ke cerita yang awal tadi sih, Bang. Kan tadi kita tahu ada Muhammad Al-Fatih nih, tokoh pemuda. Ya. Nah, ada nggak sih selain itu nih, siapa tokoh pemuda Islam yang bisa jadi panutan bagi kita? Oke, salah satu contohnya yaitu yang patut jadi panutan adalah Ali bin Abu Thalib. Sejak usia muda, Kenapa tuh, Bang? beliau sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Saat Nabi Muhammad SAW hendak hijrah, beliau rela tidur di tempat Nabi untuk mengelabui musuh. Masya Allah. Terus sebuah tindakan yang sangat berisiko lah. Iya. Ia juga dikenal cerdas, fasih, dan menjadi salah satu sahabat yang paling dalam ilmu. Dan selain itu, ada juga nih Utsman bin Zaid yang berusia pada 17 tahun, dipercaya Nabi memimpin pasukan kaum muslimin. Bahkan pasukan tersebut terdiri dari sahabat-sahabat yang jauh lebih tua dari beliau. Ini membuktikan bahwa dalam Islam usia bukanlah batasan. Yang dilihat adalah kemampuan, keimanan, beserta tanggung jawab. Dan ada dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiru ila maufiratim mir rabbikum wa an jannatin arduhul samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Keren banget ya. Keren banget sih Udah panutan banget itu. Ali bin Abi Thalib sih ya yang berani. Iya, lu itu terus kemana? zaman sekarang lu mau gantiin Nopal tidur gitu kalau Nopal lagi mau digebukin sama Kayaknya gak mau, kayaknya gak mau. Kayak kalau Nggak mau, demi kan? Muhammad enggak deh. Tapi kalau demi Nabi Muhammad siapa yang enggak mau? Ya, siapa sih yang gak mau? Iya. Nopal. Ya coba lu mau ganti Nopal, Nopal lagi diburu sama kampus C misalnya. Banyak banget ini. Tapi keren-keren aja. Keren. Keren. Mungkin masuk pertanyaan selanjutnya. Apa sih, Pak? Selanjutnya, Pak? Pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya baik banget pertanyaan kalian nih. Tiga doang kok. Tenang aja. Tapi ini mungkin yang udah lah kalau buat tante. Kayaknya nggak sabar mau ditanyain. Oh, ini pertanyaan buat gua nih. Iya. Ah, boleh. Kira-kira nih tantangan pemuda muslim zaman sekarang tuh apa sih? Tantangannya ya, tantangan pemuda muslim zaman sekarang tuh banyak, men. Banyak banget ya. Oh, Apa aja tuh? Dimulai dari teman dekatnya aja. Teman dekat kita salah milih teman aja kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Contohnya apa tuh? Iya. Contohnya misalnya Bang Fari lah. Ya. Misalnya Bang Fari. Nan,
telepon nih jam 3. Ayo nih temenin gua galau mau mabok. Waduh. Ini kan. Di luar konteks ya. Iya kan. Bahasanya gitu ya. Iya, itu Oke, kan oke. kalau kita salah milih temen kita bisa terjerumus ke dalam kita main. Awalnya iya mabok, tapi Iya. lanjut ke narkoba, seks bebas Waduh. semuanya bakal dicobain. Iya. Makin banyak ya. Makanya kita dari pemuda itu tantangan sebesar itu memilih teman sebenarnya. Iya. Berarti pintar-pintar memilih teman. Pintar-pintar memilih teman. Itu masuknya ke tantangan moral sih sebenarnya. Dan tantangan terbesar. Apalagi di dunia perkuliahan banyak orang yang baru datang dari luar, Daerah, ya. nggak terlalu dilihat sama orang tuanya. Iya. Jadi mereka kayak bisa main Bebas lah, bebas gitu ya. Jadi mereka penasaran, mereka coba-coba lah. Iya. Padahal harusnya dia fokus untuk Perkuliahan dia, pembelajaran positif dia, ya. pendidikan dia, iya betul sekali. memang sih kalau zaman sekarang juga sebenarnya makin rawan ya. Harus balik lagi kita mungkin benerin sholatnya. Mungkin Farhan punya cerita tentang temannya? Enggak. Atau lupa? Atau kita? Atau Bang Mari? Oh, enggak ada. Aman. Baik, teman saya baik-baik. Temannya alhamdulillah baik-baik semua. Mulai dari Farhan, alhamdulillah baik-baik semua. Luar biasa. Teman yang sangat Allah Akbar. Sambil diminum nggak apa-apa. Silakan. malu-malu. Itu jangan sama nenek. Iya. Jadi pemuda tuh harusnya tuh bukan terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, tapi balik lagi ke topik kita yang kontribusi tadi kan. Iya. Bangsanya. Tapi siapa tadi? Nopal kayaknya belum. Nopal nanya mulu tadi. Iya. Nopal nanya mulu. Mau nanya dong Kak, aku mau nanya nih. Nopal mau nanya Ya kan, dong. pemuda tuh emang harus gak sih melakukan kontribusi gitu, dan itu harus Lewat keislaman. lewat keislaman doang atau gimana kontribusinya? Mungkin kalau pemuda kan kita kan harus toleransi ya kan, banyak agama kan di Iya. Indonesia ini. Betul. Ya mungkin kalau untuk pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin non Islam, Iya. non Muslim, Iya. mungkin bisa berkontribusi ya, kayak lewat karya-karyanya. Mungkin dari kan kita kan di bidang IT nih, mungkin dia bisa buat website atau apapun itu yang membantu buat anak-anak SLB yang bersekolah di SLB gitu. Tapi kalau mungkin di bidang Islam itu mungkin bisa dari mana ya? Remaja masjid mungkin ya. Remaja masjid, bantu potong Meramaikan kurban. masjid. Iya. Bagian daging kurban. Takbiran malam-malam. Iya. Oh, kemarin ngomongin kurban, kemarin lu jadi panitia gak? Enggak lagi. Sholat gak tapi? Sholat. Sholat dong. Gimana, pada ada yang gak sholat gak? Sholat dong. Aku sakit. Aku sakit. Ternyata moderator kita ada yang gak sholat. Aku sakit waktu itu. Tiba-tiba pas hari raya Idul Adha sakit ya kan. Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Oh gitu. Jangan dicontoh ya. Iya. Gantian gak sih? Kan tadi udah ditanya nih Belum selesai aku nanyanya. Sabar. Kontribusinya tuh berarti nggak harus orang Islam ya? Baru. Nah kalau kontribusi ke negara tuh kira-kira gimana ya? Kontribusi ke negara. Mungkin Ke bangsa kita deh gitu. ke bangsa Indonesia nih. Bener mau jujur Bisa sih nggak sih kalau kita kayak belajar nih terus kita memajukan iptek di Indonesia gitu? Mungkin bisa ya, dari jalur pendidikan kan? Ya jalur pendidikan gitu. Kita bikin maksudnya. jurnal yang bisa membantu globally Nah. atau internasional. Jadi dengan jurnal kita, riset kita bisa membantu banyak orang. Mungkin kebaikannya kayak gitu, dapet ya. ya. Dan pahala kita bakal ngalir terus dong. Iya dong. Iya. Menurut lo itu merupakan kontribusi yang bisa dilakukan juga ya? Bisa. Jadi nggak harus. Orang Indonesia pinter-pinter bro. Benar, orang Indonesia pintar-pintar. banyak banget orang pinter. Cuman mungkin Belum ketemu ya? iya belum ketemu. Dan juga kan di Indonesia kan kurang Kurang semangat. Kurang semangat. Udah. kayak banyak yang jenius cuman kayak semangatnya kurang. Iya. Lanjut. Oke, kayaknya udah terjawab ya. Saya udah terjawab ya. Iya, Pal pengen ini banget tadi nanya Pal. Nanya apa sih Pal? Jadi tadi gimana Pal? Pertanyaan lu buat gua. Kayak lu punya pertanyaan nih. Ada nih. Jadi kira-kira menurut lu nih Han, penting gak sih kontribusi pemuda untuk bangsa gitu? Oke, jawabannya itu penting ya, teman-teman. Penting. Bahkan bukan penting lagi sih, krusial tapi ya. Krusial. Karena pemuda itu kan punya energi, punya ide baru yang pasti masih fresh banget nih. Otaknya masih tajam, fisiknya masih oke, ya kan. Makanya pemuda ini bisa dibilang tuh aset masa depan ya bangsa. Bangsa. Ya kan? Tuh.
Karena apa ya? Kalau menurut gue sendiri, masa depan bangsa itu balik lagi bergantung pada pemuda Indonesia zaman sekarang kan. Entah itu dari mungkin kontribusi pemuda dari pendidikannya, ide-ide yang membangun bangsa, sehingga yang ngebuat kontribusi itu emang penting, bahkan harus ada gitu di setiap bangsa gitu, nggak cuma Indonesia gitu, di seluruh dunia tuh setiap pemuda tuh harus memberikan kontribusi yang sepadan sih. Untuk negaranya gitu ya. Itu ya. Penting itu, jadi nggak harus di dalam keislaman aja sebenarnya sih, kayak lu di dalam bangsa, pendidikan, kayak bahkan di dalam pergaulan lu kayak kita sekarang ini itu kontribusi itu sangat dibutuhkan sih Pak, menurut gue gitu. Masih ada lu? Ada pertanyaan Ada nggak? yang Kira-kira? bertanya lagi nggak nih? Kalau gua sih cukup sih. Cukup ya. Cukup semua? Cukup, soalnya pertanyaan emang udah habis. Emang udah habis. Iya iya. Atau kan masih ada pertanyaan-pertanyaan spontan gitu kan? Woi. Lupa. Gitu kan? Kata-kata motivasi tadi belum ada keluar kayaknya. Apa tuh? Berikan Berikan apa tuh? Berikan saya 10 pemuda. 10 apa 20? 50. 50. Banyak banget. 10 ya. Tapi bukannya satu aja udah Satu aja cukup kayak deh. Kasih aja Nanta. Kan gue mau jadi presiden. Kata siapa? Kata Insinyur Soekarno ya. Iya. Berikan aku 10 pemuda, Maka akan mengguncangkan dunia. Keren banget. powerful itu emang berarti pemuda. Indonesia emas dong. Kita harus memberikan kontribusi juga gitu. Iya. Kita berlima nih. Tinggal tambah 5 lagi kita guncangin dunia. Boleh. Keren. Ya, udah nih cukup ya. Mungkin ya karena udah lama juga kita ngobrol, mungkin itu aja nih untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian mendapat wawasan baru juga dari kita. Amin. Mohon maaf nih bila jika ada salah kata dari kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.